Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman di channel Dersi Kisah. Apa kabar kalian hari ini? Admin doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan kisah horor yang dituliskan oleh Bang Esot bertajuk Dinas Bidan. Oke, kita mulai kisahnya. Penulis berkata, "Sebelum menceritakan pengalamanku ini, aku mau minta maaf kalau ada kesamaan tempat atau nama tokoh. Baiklah, sebenarnya aku tidak pandai bercerita, tapi aku rasa ini saat yang tepat untuk menceritakan ulang pengalamanku berdinas di sebuah puskesmas yang terletak di sebuah kampung terpencil. Oh iya, perkenalkan dulu aku Maya. Aku tuh seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat bekerja di klinik. Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama 2 tahun, aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikut daftar. Sebenarnya aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah aku lolos tes CPNS, lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya adalah Mekarsari. Di sana ada sebuah puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh iya, bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi, bidan yang pernah ditugaskan ke sana dimutasi ke daerah lain, dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas tersebut. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa, aku menerobos kubangan lumpur, sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore, tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. "Ini masih jauh ya Pak?" tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. "Udah deket kok Neng. Habis hutan pinus ini kita sampai di Mekarsari," jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali, padahal masih sore. Untungnya aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. "Permisi Bu, perkenalkan saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kosan di mana ya?" tanyaku. "Oh, Mbak ini bidan baru." Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. "Iya Bu." Aku menyalaminya. "Kenalkan saya Minah. Kalau Mbak cari kosan di kampung ini ya nggak ada toh. Tapi Mbak bisa sewa kamar di rumah warga," katanya. "Nggak apa-apa sewa kamar aja. Kira-kira siapa yang mau berkenan menyewakan kamarnya untuk saya ya Bu?" "Duh, kalau di rumah saya kamarnya terisi semua. Gimana kalau ke rumah Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di rumah Dinda," katanya. "Dinda?" tanyaku sambil mengerutkan dahi. "Iya, dia cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau menyewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya," ujarnya. "Boleh Bu, boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau begitu Bu." Dia pun mengantarku ke rumah Dinda.
Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya masih 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun, Dinda mengurus neneknya yang sudah tua renta. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku. Namanya Mbok Ibah. Dia sudah nggak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya padaku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan tersenyum. "Mbok, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini," sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat, sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian dilengkapi dengan cermin yang cukup besar. "Ini kamarnya, Mbak. Semoga betah tinggal di sini ya," ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihat senyum sedikit pun. Mungkin Dinda orang yang pendiam. "Iya Dinda, terima kasih banyak ya udah mau terima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu." Segera aku buka tas besar yang kubawa. "Ini buat kamu. Kamu suka coklat kan?" tanyaku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. "Terima kasih Mbak," katanya. "Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil saya Mbak," tambah Dinda. "Iya Dinda," timbalku. Malam itu selesai mandi aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamar kukunci rapat, lampunya aku matikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencarian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, aku langsung mandi. Namun sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun apa belum. "Mbok sudah bangun?" Kudorong pintu kamar itu sedikit, lalu melongok kepala. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia sudah di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. "Sudah nak," jawabnya dengan suara yang serak kering. "Oh ya udah kalau begitu. Saya mau mandi dulu ya Mbok," kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin. Mungkin karena lokasi kampung ini dekat pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal suara itu. Itu suara Mbok Ibah. "Nah, ini handuknya," kata Mbok Ibah dengan suara yang masih terdengar serak dan kering. "Oh iya Mbok, wah jangan repot-repot. Aku udah bawa handuk kok Mbok," timbalku dari kamar mandi. Ku dengar dia malah terkekeh lalu berkata, "Pakai handuk Mbok aja." Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Ibah ini kan sudah tidak bisa berbicara lagi. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar, Mbok Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuknya. "Ini pakai punya Mbok aja." Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas.
Untungnya sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. "Kenapa, Mbak?" Itu suara Dinda. Segera ku kenakan handuk lalu membuka pintu. "Dinda, tadi mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget." Nada bicaraku terburu-buru. "Masa sih, Mbak?" tanya Dinda sambil mengerutkan dahi. "Iya, Dinda. Mbak takut banget." Aku memegang tangan Dinda. "Mbok masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya, coba cek aja." Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Ibah. "Takut, Din." Aku menggelengkan kepala. "Ayo, Mbak." Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan ku dekati pintu kamar Mbok Ibah. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana kulihat Mbok Ibah masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. "Tuh kan, Mbok masih di kamarnya," kata Dinda. "Sumpah, Din, Mbak dengar jelas bahwa Mbok kamu ngomong terus tangannya panjang banget. Kayaknya Mbak masih ngelindur deh," kata Dinda. Aku menggelengkan kepala. "Ya udah lupakan," kataku. Aku rasa percuma bersih keras dengan orang yang tidak percaya kepadaku. "Emang kamu habis dari mana?" tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. "Aku tadi di belakang rumah, Mbak, habis bersih-bersih." "Hari ini Mbak kerja ya?" tanya Dinda. "Iya, Din. Mbak mau ganti pakaian dulu ya. Mbak bidan kan?" Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. "Iya, Din. Di kampung ini kalau ada yang melahirkan nggak suka pakai bidan, Mbak." "Loh, kenapa? Masih pakai dukun ya?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji." Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukro. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukro pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebek Pak Sukro. "Kenapa jalan di kampung ini rusak semua ya, Pak?" "Ya beginilah, Mbak. Jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun, aspalnya tipis banget. Ya paling bertahan 1 atau 2 tahun udah rusak lagi." "Oh begitu ya, Pak." "Iya, Mbak. Paling parah kalau musim hujan begini. Banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin, Mbak." Akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut, catnya juga sudah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. "Kita sudah sampai, Mbak. Ini Puskesmas Mekarsari," ucap Pak Sukro sambil tersenyum. "Pak, di belakang puskesmas itu siapa ya?" tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. "Mana, Mbak?" Pak Sukro mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. "Itu loh, Pak. Kayaknya dia lagi hamil tua deh." Aku masih melihat sosok itu. Anehnya, Pak Sukro tidak melihatnya. Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Siapa wanita itu? Saat aku dan Pak Sukro menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun sekali lagi, Pak Sukro sama sekali tidak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir, kenapa banyak sekali keanehan yang kualami hari ini. Saran saya jangan melamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun. Begitu kata Pak Sukro. Iya, Pak. Aku mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sekali lagi, aku masih menoleh ke belakang untuk mencari keberadaan wanita itu. Hari pertama kerja di Puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sepi.
apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan. Sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumbukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat baru pun masih sama, ujung-ujungnya pasti dibuang. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jampe dibandingkan dengan obat. Dinda memang benar, warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukro memberikan kunci puskesmas kepadaku. Malam itu aku mau menginap di sini saja. Kebetulan ada yang harus aku kerjakan. Aku akan menyusun rencana penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama mboknya. Dan aku yakin bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib, kututup gerbang puskesmas lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rencana dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membuka pintu tersebut. Di depan berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungan sambil meringis kesakitan. "Bu, tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tak tertahankan. "Ya ampun, silakan masuk, Bu," kataku. Jelas saja aku kaget dan membawanya ke ruang rawat. Dia mengaduh kesakitan, ketubannya yang sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang, dan saat hendak kupotong tali ari-arinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Aku berteriak sambil minta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit histeris minta tolong. Aku lari keluar puskesmas. Tapi setibanya di halaman puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang berlumuran darah. "Tolong!" Aku lari ke jalan sambil berteriak. Kunyalakan senter handphoneku sebagai penerang jalan. Jalanan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas itu, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga. Walaupun jarak perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri untuk menembus gelap dan kabut. Langkahku terhenti saat mendengar suara deru motor. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu cahaya lampu motor menyilaukan mataku. Sambil memicingkan mata, kuhalangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukro. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. "Pak, tolong saya, Pak." "Loh, Mbak Maya kok ada di sini?" tanya Pak Sukro. "Di puskesmas ada setan, Pak." "Hah? Setan?" Pak Sukro terkejut mendengar kesaksianku. "Iya, Pak. Tolong antar saya pulang, Pak." "Yaudah, naik, Mbak." Aku pun segera menaiki motornya Pak Sukro. Di perjalanan, dia terus menasihatiku untuk tidak melamun. Katanya saat kita melamun, setan dan jin mudah mengelabui kita. "Aku nggak ngelamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan," sanggahku. "Nah, saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula warga kampung sini pada nggak mau pergi ke bidan, Mbak. Saya tahu itu, Pak. Ayo, Pak, bawa motornya ngebut aja. Saya takut," pintaku. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku. Apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau.
Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau anterin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Pak Sukro memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. Makasih banyak Pak, untung saya ketemu Bapak, kataku. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Tak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau aku akan menginap di puskesmas. Mampir dulu Pak, kataku pada Pak Sukro. Oh makasih Mbak, istri saya sudah nunggu di rumah. Ini makanannya Mbak, ambil aja. Pak Sukro menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak, jadi ngerepotin terus. Ku ambil rantang itu. Iya nggak apa-apa Mbak, dimakan ya. Itu masakan istri saya, pasti enak, ujar Pak Sukro sambil nyengir. Iya Pak, pasti. Dia pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. Maaf, Mbak nggak bilang ke kamu kalau mau nginep. Iya Mbak, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya karena dari tadi siang mbokku minta dikelonin sama Mbak. Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. Minta dikeloni? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya, tolong ya Mbak. Dari tadi siang Mbok nggak mau makan, nyariin Mbak Maya terus, minta dikeloni. Dinda memegang lengan kananku. Bu, kamu sudah bisa bicara? Tanyaku pada Dinda. Iya Mbak, aku juga kaget. Soalnya udah lama banget Mbok nggak bisa bicara. Dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus. Jelas Dinda. Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas dan sekarang disuruh mengeloni Mbok Ibah yang menyeramkan itu. Aneh ya? Gimana ya Din? Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama mbokmu itu. Ayolah Mbak, kali ini aja. Biar mbok saya mau makan Mbak, kasihan dia, kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya. Akhirnya aku mengiyakannya. Dinda membawaku ke kamar Mbok Ibah. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Maya, desis Mbok Ibah. Suara itu kering dan terkesan mengerikan. Sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Ibah tidur di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. Mbok, sapaku. Keloni aku nak. Mbok Ibah membalikkan badan. Dia menatapku dengan dalam-dalam. Iya Mbok, tapi habis ini Mbok harus makan ya. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Ibah. Bantal yang kutiduri bau minyak jelantah. Setauku orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya. Mbok Ibah lalu membelakangiku. Perlahan kupeluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar. Din, mau kemana? Tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja, aku takut kalau harus berdoa di kamar dengan Mbok Ibah. Dinda, aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh kembali ke Mbok Ibah, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Mbok, kusentuh lehernya. Tidak ada denyut nadi di sana. Mbok, kusentuh juga dada kirinya. Tidak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. Kenapa Mbak? Dinda muncul dari dapur. Dia memegang semangkuk bubur. Mbokmu meninggal, kataku. Seketika saja mangkuk berisi bubur yang sedang dia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. Ya ampun Mbok. Dia lari ke kamar Mbok Ibah dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis sejadi-jadinya sambil terus mengelus kepala mboknya.
Jangan tinggalkan aku, Mbok. Rengek Dinda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadiannya sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbak Ibah terkena serangan jantung. Dinda, Din, ada orang yang mengetuk pintu. Dinda tidak memperdulikannya dan terus menangisi Mbak Ibah. Segera aku buka pintu itu. Tampak seorang lelaki parubaya berdiri di hadapanku. Saya dengar Dinda menangis. Kenapa ya? Tanya lelaki itu. Dia adalah tetangganya Dinda. Mboknya meninggal, Pak. Innalillahi, ucap lelaki itu. Tanpa dipersilahkan masuk, dia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. "Bu, kamu meninggal kenapa, Din?" Tanya lelaki itu. "Nggak tahu, Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba aja Mbok meninggal. Mungkin Mbok Ibah kena serangan jantung, Pak." Pak Rahmat menoleh ke arahku. "Hari ini Mbokku udah bisa bicara, Pak. Aku kira Mbok bakalan sembuh." Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya. "Yang sabar ya, Din. Kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah Mbokmu ya." Pak Rahmat mengelus rambut Dinda. Malam itu juga Mbok Ibah dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Ibah dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping Mbok Ibah. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. "Kamu bisa ngaji?" tanyaku pada Dinda. Dia menggelengkan kepala. "Ya sudah, kalau begitu doakan saja mbokmu biar masuk surga ya," kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kesini lagi buat mengurus pemakaman Mbok Ibah. Aku heran. Kenapa warga kampung ini nggak ada yang mau menemani kami? Kenapa nggak ada yang mau nemanin kita ya, Din? Tanyaku sambil menutup pintu rumah. Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet. Dukun santet? Aku mengerutkan dahi. Dinda tidak pernah cerita soal ini. Iya, dulu Mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuma buat minta bantuan ke Mbokku. Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Ibah. Dia membuka laci tua lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil dan sebuah batu akik yang berkilau. "Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok sehat, aku sering melihat sedang melakukan ritual nyantet." Jelas Dinda. "Ya udah, letakkan kembali barang Mbokmu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya." Aku menyentuh pundak Dinda. Bagiku, profesi Mbok Ibah bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia, ucap Dinda dengan tatapan wajahnya yang kosong. "Hush, jangan bilang begitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia." Aku yakin psikis Dinda terganggu. Makanya dia ngomong seperti itu. Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia. Dinda menyangka. "Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga, Din. Orang jahat serahkan ke polisi, biar hukum negara yang membalasnya," kataku sambil tersenyum. Aku terus menasihatinya. Dinda meletakkan kembali barang milik Mboknya di dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Ibah. Tengah malam aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Ibah hilang. Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur aku sudah menguncinya. Di luar hujan deras. Sesekali petir menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mataku. "Dinda," panggilku. "Mbak Maya, sini main, Mbak." Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekati ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah mboknya yang masih dibungkus dengan kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncat di samping mboknya. Sesekali dia menciumi pipi mboknya itu.
Sini mbak, main sama mbok. Mbokku hidup lagi. Kamu apa-apaan, Din? Mbokmu udah meninggal. Hargai mbokmu. Aku meneriakinya. Mbokku hidup lagi kok. Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah mboknya. Dinda, mbak bilang hargai mbok kamu. Aku menerobos hujan yang kian lebat, menghampiri Dinda. Kain kafan mbok Ibah basah kuyup dan kotor. Astagfirullah. Dinda, apa-apaan kamu? Sadar, Din, sadar. Ku pegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. Lepasin, Mbak ih. Dia berontak. Ada apa ini? Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. Kenapa jenazah Mbak Ibah ada di sini? Pak Rahmat terkejut melihat jenazah itu. Dia langsung membopong jenazah Mbak Ibah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia malah menangis sambil memanggil nama mboknya. Pak Rahmat kembali tanpa mengenakan payung. Dia langsung memangku paksa si Dinda yang masih mengamuk. Istighfar, Din, bentak Pak Rahmat. Aku basah kuyup. Pak Rahmat membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda. Sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh ke jenazah Mbok Ibah. Kain kafannya harus diganti. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatap matanya kosong. Ia tampak kelelahan. Setelah itu, aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru kuhampiri sumber suara itu. Makanan pemberian Pak Sukro acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Ada apa, Mbak? Tanya Pak Rahmat. Nggak tahu, Pak. Tadi ada ledakan, terus makanan pemberian Pak Sukro tumpah begitu aja. Kayaknya tumpah sama kucing nih, ucap Pak Rahmat. Iya kali, Pak. Aku langsung membersihkan makanan yang berserakan di lantai. Nanti pagi kita ganti kain kafan Mbok Ibah karena sudah kotor, kata Pak Rahmat. Iya, Pak. Udah kotor banget kain kafannya. Keesokan paginya jenazah Mbok Ibah dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis meratapi mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasihatinya agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih syok dengan kejadian semalam. Tapi aku harus tetap bertugas dan kali ini aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa, puskesmas sepi. Para pegawai di sana kerjaannya hanya main handphone dan ngobrol. Sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. Selamat pagi Mbak Maya, sapa Pak Sukro. Pagi Pak, saya dengar mboknya Dinda meninggal ya? Dia duduk di sampingku. Iya Pak, semalam dan udah dimakamkan kok, kataku sambil menoleh padanya. Turut berduka cita ya Mbak, ucap Pak Sukro. Iya, kasihan Dinda Pak. Aku kembali ke layar laptopku. Makanan istri saya enak gak Mbak? Dia kembali membuka obrolan. Duh, maaf Pak. Aku gak sempat makan pemberian Bapak. Soalnya semalam sibuk banget sampai gak inget makan. Oh begitu ya Mbak. Gak apa-apa deh, katanya. Kulihat wajah Pak Sukro murung. Maaf ya Pak, lain kali pasti saya makan. Iya Mbak, gak apa-apa. Nanti pulang saya antar ya. Dia menawarkan diri. Boleh Pak, kebetulan saya mau pulang tepat waktu. Aku tersenyum padanya, lalu kembali fokus ke layar laptopku. Jam 5 sore, aku pulang di dibonceng Pak Sukro. Seperti biasa, sepanjang perjalanan dia bercerita segala hal. Sesekali aku menimpali walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi. Akhirnya aku tiba di depan rumah Dinda. Pak Sukro langsung pamit. Aku sempat menawarinya untuk mampir, tapi dia menolak. Setelah kematian Mbok Ibah, rumah Dinda semakin hening saja. Aku sempat merinding saat masuk ke rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kebun jagung. Aku duduk di kursi kayu sambil menghela nafas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Saat sedang istirahat di kursi, aku mendengar suara kayu yang dicakar. Ada suara erangan dari dapur.
Pelan-pelan kuhampiri sumber suara itu. "Dinda?" gumamku. Dinda merayap di lantai. Kedua matanya hitam semua. Ada darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayap di dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak minta tolong. Dinda dikurung di dalam kamar. Tubuhnya diikat di atas ranjang. Dia sangat agresif dan membahayakan. Dinda sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah. Dinda juga melukai tangan kanannya sendiri dengan pisau. Kata Pak Rahmat, Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya. Lagi-lagi Pak Rahmat membacakan ayat suci. Kali ini dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menunjuk wajah Dinda. Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi. Anehnya, dia malah tertawa sambil menirukan bacaan Pak Rahmat. "Aku lebih pintar dari kamu," bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat. "Siapa kamu? Keluar sekarang juga dari tubuh anak ini, atau kumusnahkan kau dengan ayat-ayat Allah." "Aku Mbok Ibah," bentak Dinda. "Halah, kau jin memang suka memfitnah orang yang sudah meninggal," kata Pak Rahmat kembali membaca ayat suci. Tampak Dinda tertawa-tawa sambil menceracau tidak jelas. "Aku akan menyesatkan kalian semua, agar kalian jauh dari Tuhan," kata Dinda dengan wajah menegangkan ke langit-langit. Urat lehernya terlihat jelas. Ia mengerang seperti kesakitan. "Keluar kau!" bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda. Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk, kini mulai lunak, lalu dia pingsan begitu saja. Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya. Kasihan, takutnya dia kesulitan bernafas. Aku juga membenarkan posisi bantalnya dan menyelimuti tubuhnya. Tengah malam saat aku sedang tidur pulas, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Masih dalam keadaan mengantuk, kubukakan pintu itu. Dinda berdiri di hadapanku dengan ekspresi wajah yang datar. "Kamu udah siuman, Din?" tanyaku sambil memicingkan mata. "Mbokku pulang, Mbak." "Hah? Mbokmu pulang?" Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. "Iya, dia di luar, Mbak." Aku jonggok sambil mengelus rambut Dinda. "Dinda, mbokmu sudah tenang di surga. Dia nggak akan..." Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah. "Itu Mbok, mukanya serem banget, Mbak." Perlahan aku mendekati pintu. Semakin lama, pintu itu terdengar seperti digedor dengan paksa, seperti ada orang yang sedang marah-marah. Anehnya, saat kuintip dari jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. "Mana nggak ada?" kataku pada Dinda. "Di atas," desis Dinda. Ada cairan hitam menetes ke kepalaku. Aku mendongak. Kulihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan. Dia mengenakan jubah putih, rambutnya juga putih semua. Ada cairan hitam menetes dari mulutnya. Aku berteriak lalu lari keluar rumah sambil membawa Dinda. Ku gedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat itu. Aku dan Dinda lari ke perkampungan warga untuk meminta pertolongan. Sialnya, mereka seperti tidak peduli pada kami. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya, lalu mengintip kami dari balik jendela. Tapi mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya. Aku menangis di tengah perkampungan. Dinda berdiri di hadapanku. Wajahnya datar. Tak ada kesedihan sama sekali di wajahnya itu. "Mbak Maya, jangan menangis," kata Dinda. Aku tidak memperdulikannya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Semuanya terasa ganjil dan tak masuk akal. Ada yang tidak beres dengan kampung ini. "Mbak." Dari kejauhan ku dengar suara lelaki memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Tak salah lagi, itu adalah Pak Sukro. "Kenapa Mbak Maya ada di sini?" Aku menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukro pun menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari ini kami akan tinggal di rumah Pak Sukro. Tidak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu.
Lagi pula dia sudah punya istri, jadi tidak akan ada warga yang berpikir macam-macam. Rumah Pak Sukro terbilang sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah, Bu Jami, istri Pak Sukro, langsung menyambut kami dengan ramah. Ia tampak seperti ibu-ibu biasa yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang, dan dia mengenakan daster. "Mari silakan masuk, Mbak," kata Bu Jami mempersilahkan. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekaleng rengginang. Bu Jami ini orangnya murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman. Tak lama kemudian, Pak Sukro muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup jeruk dan menyuguhkannya kepada kami. "Ini buat Dinda biar lebih tenang. Ayo diminum." Pak Sukro mengambil gelas di hadapanku, lalu menyodorkannya kepada Dinda. Dinda kemudian meminum sirup jeruk itu. "Enak kan?" tanya Bu Jami. Namun Dinda diam saja. Ia tidak menanggapi Bu Jami. "Nah, yang ini buat Mbak Maya," kata Pak Sukro meraih gelas satunya lagi di hadapanku. "Iya Pak, terima kasih," timbalku sambil tersenyum. Sirup itu terasa segar sekali. Aku meminumnya sampai habis setengah. "Gimana, enak kan sirupnya?" "Enak Pak," jawabku sambil mengangguk. "Kalau rumah itu ada hantunya, untuk sementara Mbak Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini dulu. Ya kan Mah?" kata Pak Sukro sambil menoleh kepada istrinya. "Iya, boleh banget. Kebetulan masih ada kamar yang kosong," timpal Bu Jumi. "Saya ucapin terima kasih banyak udah mau menolong kami Pak. Semenjak Mbok Ibah meninggal, rumah itu jadi angker. Kemarin aja Dinda kesurupan," kataku sambil menampakkan wajah cemas. "Nanti saya bantu usir hantu itu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu," ujar Pak Sukro sambil menatapku. Aku mengangguk. Dinda dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukro dengan tatapan datar. "Kamu baik-baik aja kan?" tanya Pak Sukro kepada Dinda. Dinda tidak menjawab apapun. "Mungkin Dinda masih sedih kehilangan mboknya Pak." Aku mengusap kepala Dinda. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Jumi. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk 1 orang. Pak Sukro lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. "Kamu tidur di ranjang aja ya, biar Mbak yang di bawah," kataku kepada Dinda. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukro. Bayangan itu tidak mau pergi, sehingga membuat mataku susah terpejam. Di luar sayup-sayup ku dengar suara Pak Sukro seperti sedang bergumam, membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan malam itu. "Mbak Maya?" Pak Sukro memanggilku dari balik pintu kamar. "Iya Pak," jawabku. Seperti ada yang mengendalikan tubuhku. Aku menghampiri Pak Sukro. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku lalu menyentuh pipi kananku. "Maukah kamu jadi istri keduaku?" Aku pun mengangguk. Benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi malam itu. Semuanya seakan tak terkendali, rumit dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Pak Sukro ingin mengawiniku. Dulu, aku tidak pernah percaya dengan keberadaan ilmu pelet. Tapi semenjak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukro mencekokiku dengan ilmu pelet. Paginya, aku dan Dinda langsung pamit pulang tanpa menceritakan apapun kepada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam keadaan kebingungan. Entah antara sadar atau tidak, wajah Pak Sukro masih sedikit terbayang-bayang. Rasanya aku ingin selalu berada di dekat Pak Sukro. Namun di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalarku. Pagi ini aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat, tapi demamku tidak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil.
Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Kantung mataku juga mendadak hitam. Segera kubenamkan diri di atas kasur. Semakin lama tubuhku malah menggigil. "Dinda," dengan suara serak kupanggil Dinda. "Iya mbak," sahutnya dari luar. Ku dengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. "Mbak sakit?" tanya Dinda sambil melongokkan kepala dari balik pintu. "Iya Dinda, kalau kamu nggak keberatan, tolong ambilkan mbak air hangat ya," pintaku sambil menggigil. "Iya mbak, tunggu ya." Tak lama kemudian dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. "Mbak sakit apa? Udah minum obat?" Dinda duduk di sampingku. "Aku demam, Din." "Sudah tadi." Kuserahkan kembali gelas itu pada Dinda. "Semoga lekas sembuh ya mbak," kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamarku. Selang beberapa saat ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Ku dengar itu suara Pak Rahmat. Dia pun masuk bersama istrinya juga Dinda. "Mbak Maya sakit?" "Iya pak." Aku tidak bisa berbicara panjang lebar. Keadaanku semakin memburuk. "Kamu demam mbak," kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku. "Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat," pintaku. "Ya sudah," jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya dan Dinda. Mereka berdua pun keluar dari kamar. "Tolong aku pak, sepertinya aku terkena pelet," kataku. Pak Rahmat terkejut mendengar pernyataanku. "Siapa yang meletmu mbak?" "Pak Sukro." "Bajingan," Pak Rahmat geram. "Tolong aku pak, kumohon." "Mah," panggil Pak Rahmat kepada istrinya. "Iya pak." Wanita itu pun masuk ke kamarku. "Tolong ambilkan kerisku di rumah. Ada di kolong ranjang kita," pinta Pak Rahmat. "Iya pak, kamu jangan khawatir. Aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu," ujar Pak Rahmat. "Iya pak, tolong aku." Semakin lama tubuhku malah semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa keris. Ia menyerahkannya kepada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkan di keningku. Aku memejamkan mata. Ku dengar Pak Rahmat berkomat kamit yang suaranya terdengar tak terlalu jelas. Entah apa yang dia ucapkan. Tak lama berselang, ada sesuatu dari dalam perutku yang memaksa-maksa naik keluar dari mulut. Kubuka mulutku lebar-lebar. Kedua mataku sampai berair karena menahan rasa sakit. Aku merasa seperti ada benda tajam yang menyayat isi perutku. Saat itu juga, dari dalam tenggorokanku keluar untayan rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumuran darah. Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari dalam mulutku. Pak Rahmat kemudian berkomat kamit. Aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan. Itu jelas minuman yang diberikan Pak Sukro kemarin. "Kamu benar-benar terkena pelet si Sukro." Pak Rahmat masukkan kembali kerisnya. "Aku mau pulang aja pak," kataku sambil menyeka bercak darah di bibirku. "Kapan?" tanyanya lagi. "Besok aja. Semoga keadaanku sudah membaik besok." "Ya, kalau Mbak Maya mau pulang, aku sendirian dong," gerutu Dinda. "Kamu nggak sendiri kok. Kan ada keluarga Pak Rahmat yang baik hati," ujarku. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. "Mbak Maya?" Itu suara Sukro. Mau apa dia? Pak Sukro muncul. Dia membawa buah-buahan untukku. "Mbak Maya sakit apa?" sapa Pak Sukro sambil tersenyum. "Jangan mendekat kau bajingan," teriakku sambil melemparkan gelas ke wajahnya. "Ada apa ini?" Pak Sukro kaget karena tiba-tiba aku marah kepadanya. "Jangan pura-pura bodoh kau. Aku tahu perbuatanmu." Kini Pak Rahmat membelaku. "Maksud kalian apa?" tanya Pak Sukro. "Kau pelet Mbak Maya kan?" lanjut Pak Rahmat.
Kau Rahmat, Ustadz Gadungan jangan finah orang sembalangan. Mereka berdua terlibat adu mulut hingga menimbulkan kegaduhan. Saat itu juga Dinda berteriak sangat keras. Dia mengibaskan tangan kanannya dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukro terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi. Sejak kematian mboknya, aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda. Pak Rahmat meraih kerisnya lagi. Ia kembali berkomat kamit sambil mengarahkan keris itu pada Dinda. Namun tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan. Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara mboknya. Astagfirullah, Mah lari. Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu Pak Sukro masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku. Sekali lagi Dinda mengibaskan lengan membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang digeletakkan di lantai tiba-tiba melayang. Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesatkan keris itu kepada Pak Rahmat. Din, jangan, teriakku. Keris itu melesat ke arah Pak Rahmat dan untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukro malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini, bentak Pak Rahmat lalu ia berkomat kamit. Dinda tersenyum dingin. Dia mengangkat kedua tangannya. Seketika saja semua benda di ruangan itu melayang. Dengan kekuatan goibnya, Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal. Kepalanya berdarah terkena benda tumpul. Din, cukup, bentakku. Dinda menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Pak Rahmat kembali bangkit. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia lemparkan jimat itu kepada Dinda. Saat itu juga Dinda terkapar tak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam. Entah apa yang dibacanya. Lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Mbok Ibah. Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar Mbok Ibah. Tubuhku masih lemas dan sulit digerakkan. Sesaat kemudian Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita, ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu kepadaku. Aku akan membakarnya, sambung Pak Rahmat. Keesokan paginya kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga aku memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku, sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian, namun keputusanku sudah bulat. Aku mau minta amputasi dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek yang aku sendiri tidak tahu namanya masih terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur. Saat kami sedang susah payah melintas jalan itu, tiba-tiba dari kejauhan kulihat seorang laki-laki mengenakan kupluk hitam berdiri menatap kami. Ia membawa sebuah balok kayu. Siapa itu, Pak? Tanyaku pada tukang ojek. Nggak tahu, Mbak. Siapa itu ya? Wah, jangan-jangan begal, jawab tukang ojek. Lelaki misterius itu lari menghampiri kami. Ia berhasil memukul kepala si tukang ojek hingga terkapar di kubangan lumpur. Sedangkan aku lari ke arah hutan pinus. Lelaki itu mengejarku. Aku menangis sambil berteriak minta tolong. Semakin masuk ke dalam hutan pinus, suasana semakin remang karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pepohonan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Lelaki itu sudah membuka kupluknya. Dia ternyata Pak Sukro. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tak lama kemudian, balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh tepat di bawah akar pohon. Pak Sukro mendekatiku. Kulihat wajah mesum itu sangat bernafsu kepadaku. Maya, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku. Bangsat kau, akan kulaporkan kau ke polisi,
bentakku sambil meludahinya. Pak Sukro membuka bajunya. Dia lalu merangkulku. Tapi aku mengamuk. Dia berusaha melucuti pakaianku. Sialnya, dia berhasil membukanya. Aku tak bisa melawan cengkeramannya. Kali ini aku benar-benar pasrah. Dan saat ia sedang menciumi wajahku, tiba-tiba saja Pak Sukro tersentak. Dia mengerang dan berteriak seperti menahan sakit. Tubuh Pak Sukro lemas. Kompaskan tubuhnya. Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukro. Aku juga kaget lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku. Kedua matanya hitam pekat. Wajahnya penuh urat yang menonjol. Dinda, desisku. Nafasku terengah-engah. Tubuh Dinda seketika lunglai. Ia pun jatuh terkapar di tanah. Sepulangnya dari kampung itu, aku tes keperawanan. Dan hasilnya keperawananku masih utuh. Pak Sukro tidak sempat menyetubuhiku malam itu. Aku yakin pasti Dinda juga yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas aku sangat berhutang budi kepadanya. Sebab dia telah menyelamatkan keperawananku dari si Sukro sialan itu. Dan cerita pun selesai.